Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pelajaran kimia dengan Bu Mira. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis materi, yaitu ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Dan kita sudah membahas tentang ilmu kimia, di mana ilmu kimia sendiri itu merupakan ilmu yang belajar tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sehingga dapat kita pahami bahwa hakikat ilmu kimia adalah merupakan bahwa benda itu dapat mengalami perubahan apa? Perubahan bentuk maupun partikelnya, sehingga mengalami perubahan letak susunannya. Hal ini akan mengakibatkan sifat dari benda tersebut juga akan mengalami perubahan. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang manfaat ilmu kimia. Ilmu kimia itu dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Ada yang di bidang kesehatan, yaitu untuk obat-obatan, bidang pertanian untuk pestisida dan pupuk, dan lainnya. Ada banyak bidang. Nah, karena ilmu kimia itu sangat bermanfaat di berbagai bidang yang ini, maka ilmu kimia disebut sebagai Central of Science. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang rasional berarti bisa dinalar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga akan tersusun sebuah teori. Nah, oleh karena itu gini, ilmuwan itu merumuskan sebuah teori juga menggunakan metode ilmiah. Mereka punya langkah-langkah tuh, sehingga tersusun atau terbentuk atau terumuskan sebuah teori. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, perumusan masalah. Jadi ketika kalian mau menyusun sebuah teori, itu kalian harus melakukan masalah dulu. Masalahnya apa? Kalian melakukan pengamatan fenomena alam. Oh, di sini ada masalah apa ya gitu. Misalkan nih, sering ngantuk. Nah, kalian alami, oh ternyata dia sering makan kangkung. Kemudian apa ya kaitannya kamu dengan tingkat ngantuk seseorang? Nah, itu kan masalah tuh. Kemudian kalian melakukan studi pustaka. Studi pustaka itu adalah teori atau penelitian-penelitian tentang yang membahas tentang tingkat tidur dengan ngantuk atau zat-zat yang ada dalam kangkung apa, kemudian hormon yang mempengaruhi ngantuk seseorang itu apa. Nah, studi pustakanya. Setelah itu kalian menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Hasil yang kalian harapkan itu bagaimana nanti? Penelitian kalian yang akan diharapkan itu seperti apa? Itu adalah hipotesis. Nah, karena ini sebuah dugaan itu belum betul benar ya kan ya. Kalian melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan ini itu menguji dugaan kalian, menguji hipotesis yang kalian buat. Benar nggak sih penelitian kalian itu? Nah, misalkan ya kalian di sini penyusunan hipotesisnya tuh, oh ternyata ada kaitannya tingkat tidur seseorang dengan memakan kangkung karena hormon ini misalkan seperti itu. Kemudian kalian melakukan percobaan, misalkan kalian menyuruh seseorang makan di waktu jam berapa mereka tidur, kemudian banyak sedikitnya kangkung yang dimakan, kan seperti itu untuk percobaan variasinya. Kemudian ketika kalian sudah melakukan percobaan, oh ternyata belum sesuai dengan studi pustaka atau teori yang kalian susun lebih dahulu, kalian melakukan uji ulang. Oh, kita kaitkan dulu, oh ternyata teorinya seperti ini. Kemudian kalian mengulangi percobaannya lagi sehingga didapatkan sebuah data. Kemudian kalian menganalisisnya, kemudian merumuskan teori. Nah, setelah merumuskan teori, kalian tarik kesimpulan. Kesimpulan ini apa? Menjawab pertanyaan yang kalian susun, menjawab permasalahan yang kalian buat. Misalkan permasalahan tadi kan mengapa seseorang mengantuk ketika setelah memakan kangkung. Nah, kesimpulannya, oh ternyata di kangkung ada hormon ini. Nah, gitu. Setelah kesimpulan kan kalian melakukan penyusunan laporan tuh. Fungsinya apa? Laporan ini untuk dikonsumsi masyarakat atau dinikmati atau dibaca oleh masyarakat. Jadi penelitian kalian itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Ada lagi biasanya itu tambah dengan publikasi itu adalah penyebar luasan sehingga dapat diakses oleh orang banyak, misalkan melalui sosial media dan lain-lain. Kemudian kita akan bahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja itu adalah menjaga kalian supaya tidak terjadi kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium kan misalkan ada yang terluka karena bahan kimia, ada yang keracunan seperti itu. Sehingga kalian perlu menggunakan masker, sarung tangan, jas lab, sepatu tertutup, dan kacamata. Kacamata ini pilihan sih ya. Kalau misalkan bahannya sangat berbahaya memang harus
pakai kacamata. Nah, ini merupakan APD atau alat pelindung diri dasar yang harus kalian gunakan di laboratorium. Nah, yang ini nih, yang suka ngemil nih, jangan sekali-kali ketika kalian di laboratorium membawa makanan, apalagi memakannya. Kenapa seperti itu? Ketika kalian di laboratorium banyak zat kimia tuh, bisa jadi makanan kalian akan terkontaminasi sehingga kalian akan mengalami keracunan dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang peralatan umum di laboratorium. Peralatan kan yang kalian digunakan untuk praktikum tuh, ada namanya gelas kimia, ada tabung reaksi, ada gelas ukur, dan lain-lain. Gelas kimia sendiri itu atau namanya disebut sebagai gelas beker untuk mengambil bahan kimia yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, memanaskan cairan, dan mereaksikan bahan. Ya. Kemudian tabung reaksi untuk mereaksikan sampel secara kualitatif atau jumlahnya sedikit karena di sini nggak ada skalanya atau misalkan milimeternya. Jadi ini biasanya pakai tetes-tetes aja secara sedikit. Kemudian gelas ukur. Nah, ini digunakan untuk mengambil cairan yang memiliki ketelitian tinggi. Kenapa? Ini kan dia mempunyai skala nih. Ini sama ini bedanya apa? Kalau ini dia skalanya kurang begitu valid. Kalau ini skalanya sangat lumayan valid ya dibandingkan yang ini ya. Kemudian ada pipet tetes untuk mengambil cairan dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu berupa tetesan. Kemudian spatula kayak sendok gitu loh, untuk mengambil bahan berupa padatan. Kemudian ada lagi yang namanya Erlenmeyer. Ini merupakan alat untuk menampung titrasi atau penyaringan. Jadi ketika kalian memisahkan suatu bahan, hasil pemisahannya ditaruh di sini Erlenmeyer. Kemudian ada corong kaca. Corong kalau ya seperti corong-corong biasanya, tapi bedanya ini dibuat dari kaca, membantu memasukkan cairan dan membantu penyaringan. Ada namanya mortar dan alu. Ini kalau di dapur namanya cobek dan gulik-gulik gitu loh. Ini namanya yang buat cobek namanya mortar dan ini namanya alu untuk menghaluskan bahan. Ya, kemudian ada pembakar spiritus. Pembakaran di laboratorium tidak menggunakan pembakaran kayu, tapi menggunakan pembakar spiritus. Karena kalau spiritus itu ketika dibakar dia akan mengalami pembakaran sempurna, jadi tidak menimbulkan asap gitu. Setelah tahu alat-alat di laboratorium, kita akan belajar tentang bahan-bahan kimia. Nah, ketika kalian menghirup bahan kimia, itu tidak boleh dihirup secara langsung. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada bahan-bahan kimia itu yang sangat beracun. Ketika kalian hirup langsung, wah nanti kalian bisa keracunan dan bisa mengakibatkan kalian akan meninggal. Nah, bagaimana cara menghirupnya? Misalkan ini bahan kimia nih, parutannya di sini. Nah, kalian itu menghirupnya seperti ini, dikibas-kibaskan. Uap dari bahan kimianya yang kalian hirup. Seperti ini, ya. Dikibas-kibaskan. Oke? Nah, dalam mempelajari bahan-bahan kimia, kalian wajib mengetahui adanya MSDS. Wajib hukumnya. Kenapa? Ketika kalian menggunakan sebuah bahan kimia, tidak tahu sifat-sifat yang ditimbulkan, tidak tahu bahannya seperti apa, ya nanti ketika menggunakannya, ternyata sangat berbahaya, kalian tidak persiapan, malah ya sangat disayangkan. MSDS itu apa sih? Material Safety Data Sheet atau lembar data keamanan bahan. Jadi di suatu bahan, misalkan sini bahan kimia itu ada keterangan dia sifatnya seperti apa, bahaya yang ditimbulkan seperti apa, cara penyimpanannya seperti apa, dan cara pengolahan limbahnya seperti apa. Itu ada namanya MSDS. Nah, jadi di MSDS itu membahas sifat fisik, cara penggunaan, penyimpanan, dan pengolahan. Untuk klasifikasi bahan kimia sendiri atau beberapa, yang pertama ada simbol seperti ini, ada ledakan. Ini merupakan bahan yang mudah meledak, dinamakan eksplosif. Contohnya nih, TNT, trinitrodentolena, atau kalium klorat biasanya ditambahkan di bahan peledak. Kalau misalkan mercon gitulah ya. Kemudian yang kedua ada simbol seperti ini. Nah, ini merupakan simbol dari bahan pengoksidasi. Jadi bahan itu dapat teroksidasi, oxidizing, contohnya natrium nitrat. Kemudian oxidizing itu apa? Yang bisa menimbulkan sebuah percikan api. Nah, sedangkan kalau ada gambarnya ini, dia merupakan bahan yang mudah terbakar ya, mudah terbakar atau flammable. Contohnya adalah metanol, ether, benzen. Seperti ketika kalian
menggunakan hand sanitizer itu tidak boleh dekat api. Karena kenapa? Hand sanitizer itu kan mengandung alkohol. Alkohol itu merupakan sejenis dengan metanol, tetapi metanol ini turunan dari alkohol. Ya, kalau alkohol itu kan sifatnya itu flammable atau mudah terbakar, makanya ketika kalian menggunakannya di dekat api bisa menimbulkan sebuah kebakaran. Terus Bu, bedanya ini sama ini apa? Pengoksidasi sama mudah terbakar. Kalau misalkan mudah terbakar itu ketika sudah dekat dengan api akan langsung menimbulkan sebuah percikan api. Kalau oksidasi itu prosesnya agak lebih lama dibandingkan dengan yang mudah terbakar. Kemudian yang keempat ada bahan yang namanya korosif, simbolnya seperti ini. Nah ini ada batang dikasih bahan yang korosif itu ya berlubang ya. Kalau tekan tangan pun kalian akan menjadi luka. Itu yang untuk bahan yang korosif, contohnya asam sulfat nih. Kemudian ada bahan yang beracun, gambarnya tengkorak nih. Kadangkala kan di obat pestisida dan lain-lain itu kan ada gambarnya tengkorak. Lah ini tuh bahan tersebut merupakan bahan yang beracun atau toksik, contohnya kloroform, sianida. Pernah dengar tentang kasus Mirna yang meminum kopi sianida? Nah itu bahannya sangat beracun, makanya bisa menimbulkan meninggal. Kemudian ada bahan yang berbahaya atau harmful, simbolnya seperti ini X. Nah contohnya apa? Glikol, diklorometan. Bahan yang simbolnya seperti ini, ada lingkungan, terus ada ikannya yang mati. Nah ini merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya adalah pentana. Nama lain dari bahan ini bahaya bagi lingkungan adalah dangerous to the environment. Oke. Kemudian ada juga yang gambarnya kayak kipas nih, namanya itu bahan radioaktif. Nah contohnya ada uranium. Radioaktif ini biasanya digunakan di teknologi nuklir yang biasanya berkembang di Jepang itu. Nah ini sangat berbahaya ketika mengalami kebocoran atau tersebar di udara. Mengapa? Zat radioaktif ini dia bisa memutuskan rantai DNA suatu manusia atau hewan, sehingga bisa mengalami kecacatan. Nah tadi kan saya berbicara tentang MSDS tuh. Nah tampilan MSDS seperti ini ya, yang menuliskan sifat-sifat, kemudian cara penyimpanan bahan kimia seperti ini ya tampilannya. Nah di sini ini biasanya ditempel di bahan kimia. Nanti di bahan kimia itu dituliskan simbol seperti ini. Oh ternyata bahan tersebut mudah terbakar. Terus ada gambar nih yang manusia ini merupakan bahan yang karsinogenik atau menimbulkan kanker. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini tuh ada kotak berwarna-warni. Kalau saya perbesar seperti ini ya. Hazardous Material Classification. Maksudnya apa? Tingkat bahaya suatu bahan itu berbeda-beda. Digambarkan angka 1, 2, dan 3. Misalkan nih warna kuning, angka 1. Warna kuning itu ada 0 sampai 4. Ketika di sini dia tertulis 1, maka dia unstable in heat. Jadi bahayanya itu ada dari 0 sampai 4. Begitu pun nomor 2, 3 dan lainnya. Terima kasih.